huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdhu bihi farhana sallallahu alaihi mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana sallallahu alaihi wastash'iran anwara man qila mata kunta nabiyyan qala adamu kana sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, memberi keafiatan pada kita seberataan, sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu kita yang selalu kita berharap, bercita-cita, berkeinginan mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini membawa pada kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadits ke-18, pertemuan terakhir kita membaca tentang biografi dari As-Sayyidatu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Pertemuan sebelumnya kita membaca tentang seputar Siti Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siddiqah binti Siddiq, wanita yang jujur, putri dari orang yang sangat jujur, yaitu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Pertemuan terakhir kita menjelaskan tentang bagaimana gambaran-gambaran orang non-muslim hendak merusak pemikiran muda-mudi tentang pernikahan Sayyidah Aisyah di umur belia. Dan kita pertemuan terakhir sedikit membawa nama Al-Habib Abi Bakar Adni bin Ali Al-Mashhur. Beliau yang menjawab tentang tuduhan-tuduhan yang menyesatkan pemikiran muda-mudi seputar Sayyidah Aisyah. Dan ternyata beberapa hari kemudian setelah kita paparkan pemikiran beliau, beliau ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia di Jordania dan dimakamkan di Tarim. Al-Habib Abi Bakar Adni bin Ali Al-Mashhur. Qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu," yakni Al-Qur'an. "Faulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yattabi'un, ketujuh atau suka ikut
mengurus atau membicarakan apabila kalian melihat orang-orang yang suka ikut mengurus atau membicarakan ma tasyabaha minhu, apa-apa yang samar dari lafaz Al-Quran, apa-apa yang samar dari lafaz Al-Quran, faulaika alladzina sammallah, mereka itulah orang-orang yang Allah sebut dalam kurung di surat Ali Imran ayat 7. Pahamlah terjemahnya tadi. Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu. Apabila jar Nabi, ikam wahai umatku melihat sekelompok manusia katuju maudak, bahasa kita Banjar, katuju otak-atik ikut maurusi dan membicarakan lafaz-lafaz yang samar maknanya dari Al-Quran, maka merekalah yang Allah maksud di dalam surat Ali Imran ayat 7. Fahdharuhum, di ujung hadits, maka kalian jar Nabi hati-hati lawan kelompok tersebut. Pertanyaannya, apa gerang surah Ali Imran ayat 7? Apa yang dimaksud? Surah Ali Imran ayat 7 Allah berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Surah Ali Imran ayat 7 Allah berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu akan kitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun, Al-Quran itu ujar Allah di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, tidak perlu ditakwil-takwil, kada perlu dimakna-maknai dengan makna yang lain. Muhkamat ada di dalam Al-Quran itu nang jelas, kada perlu ditakwil, diarti-artiakan dengan banyak arti, lafaz-lafaznya. Hunna ummul kitab, dan itulah intisari daripada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan di dalam Al-Quran pula ada lafaz-lafaz yang samar-samar. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada keterpalingan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka pun yang ada keterpalingan dalam hatinya, ada penyakit lah, akan terus mengurusi, maudaki apa-apa yang samar dari Al-Quran. Ibtigha al-fitnah, dengan tujuan membuat keonaran, wabtigha ta'wilih, dan dengan tujuan mencoba mentakwil-takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwil arti makna sesungguhnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, adapun orang-orang yang meresapi dalam keilmuan, artinya beriman, mereka akan berucap kami beriman. Kullun min indi rabbina, seberatan itu dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang bisa mengingat kecuali orang-orang yang memiliki akal.
Tidak ada yang bisa merasa tertegur kecuali mereka yang memiliki albab, akal-akal, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Ali Imran ayat 7, ringkasnya kalau tadi kepanjangan bagi pian, Allah dalam surah Ali Imran ayat 7 itu menjelaskan Al-Quran itu dari juz 1 sampai 30, di dalamnya ada lafaz-lafaz yang samar. Artinya nang Allah aja nang tahu. Ulun beri contoh. Lafaz kaf, ha, ya, ain, shad ada di awal beberapa surat. Alif, lam, mim ada mengawali surah dalam Al-Quran. Termasuk Yasin, termasuk lafaz-lafaz lain. Itu mutasyabih. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu maksudnya. Kadang-kala ditakwil-takwil, kadang-kala dicucubai ma'artiakan sorang. Itulah nang ujar Allah dalam surah Ali Imran, di dalam hatinya ada zaygun, keterpalingan. Meudak-udak mencari makna itu dengan tujuan mencari perpecahan keonaran. Adapun orang yang beriman, ujar Allah, yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dan kada perlu mengetahui takwilnya, Allah yang lebih tahu. Menyerahkan makna itu kepada Allah. Itu termasuk yang dimaksud Nabi dalam hadis 18. Apabila kalian melihat orang-orang yang ketujuh mengotak-atik, ikut membicarakan, mengangkat topik pembicaraan lafaz-lafaz Al-Quran yang itu samar. Nang kadakawa ditafsirkan Allah nang lebih tahu maknanya. Ada orang mau utak-atik itu. Ukaf, haya, ain, shad itu artinya kayak ini aja. Ambil dari kepalanya seorang artinya. Itu mau dibaca 10 kali taguh bisa tuh aja. Mau udak-udak lafaz Al-Quran dengan maksud macam-macam. Itu yang dimaksud dalam Ali Imran ayat 7 tadi. Ujar Allah itu di dalam hati mereka ada keterpalingan. Bahaya gitu. Kalau melihat orang kayak itu, ujar Nabi di hadis 18, fahdharuhum, hindari, jangan begaul lawan mereka. Itu sebuting. Sebagian ulama mengartikan hadis 18 ini terarah kepada kelompok-kelompok orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dengarkan. Di dalam Al-Quran itu ada lafaz-lafaz yang seakan-akan mentajsimkan Allah Ta'ala. Ulun ulangi. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menyebut seakan Allah berisi anggota tubuh. Yadullah fauqa aidihim. Yadullah kalau diartikan per kata, tangannya Allah. Fauqa aidihim berada di atas tangan-tangan mereka yang berbaiat. Ada lagi yang menyebut wajhullah atau wajhu. Wajahnya Allah lah yang kekal. Lafadznya wajah. Seakan Allah memiliki anggota tubuh yaitu wajah. Ayat-ayat seperti ini termasuk mutasyabih. Samar. Kenapa dikatakan samar? Karena ada ayat yang lain, yang muhkam, yang jelas. Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun dari alam semesta ini yang sama lawan Allah Ta'ala. Ini muhkam. Kada beguyang, kada ditakwil-takwil. Jelas. Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'. Kada ada apapun sesuatu di alam semesta ini yang sama lawan Allah Ta'ala. Itu jelas, kada beguyang lagi. Kada kawa diarti-artikan dengan makna lain. Kada dinang sama tuh bang.
Lalu ada ayat yang menyebut tangan Allah, wajah Allah. Ini ada mutasyabih, ada yang muhkam, ada yang samar, ada yang jelas. Ada sekelompok manusia yang maurusi yang samar-samar. Berarti Allah bisi tangan. Allah seorang mengucap tangan. Allah bisi wajah. Berarti Allah kayak manusia, ada wajahnya. Otomatis kalau ada wajah, ada mata, ada hidung, ada muntung. Lalu mengutak-atik ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Berarti Allah bisi tangan. Allah bisi kaki, anggota tubuh, bisi wajah. Allah bertempat di ujung-ujungnya. Ar-Rahman, al-arsyis tawa. Allah yang maha penyayang, bersemayam di atas arasnya. Bersemayam itu melayang. Berarti bertempat berada di atas arasnya. Ini ayat mutasyabih juga. Samar. Bertolak belakang dengan ayat nang muhkam, nang kada beguyang-guyang, nang jelas maknanya. Laisa kamitslihi syai'un. Kadada nang menyamai Allah apapun dari alam semesta. Amun kita katakan arti dari lafaz ayat yadullah fawqa aydihim adalah tangannya Allah, kita menentang ayat nang muhkam. Allah kada menyamai apapun. Sama kita madakan Allah kayak manusia, bisi tangan. Kalau kita fokus mengotak-atik ayat wajahnya Allah yang kekal. Kullu syai'in halikun ila wajha. Semua itu binasa kecuali wajahnya Allah. Kita otak-atik berarti Allah bisi wajah. Itu yang kita pandirakan, membawai orang lain berpandiran akan hal itu. Kita lalu melupakan ayat yang muhkam. Nang jelas ujar Allah, kadada apapun yang menyamai diri Allah. Meninggalkan nang muhkam, mengotak-atik nang mutasyabih. Ini nang jernabi fahdaruhum, hati-hati orang nang kayak itu. Itu merusak keimanan. Lalu kayak apa menyikapi lafaz tangan Allah, wajah Allah, Allah bersemayam di atas arasy? Ulama ahlu sunnah wal jamaah terbagi dua. Satu orang atau satu kelompok dengan tafwid, berserah diri. Allah yang lebih tahu arti dari lafaz tangan itu. Tapi kami muhkam meyakini kadada apapun yang menyerupai Allah. Adapun lafaz yadullah, tangan Allah, Allah lebih tahu artinya. Kami kada mau mentakwil karena mutasyabih. Ini sekelompok ahlussunnah wal jamaah. Ada yang sama ahlussunnah wal jamaah juga, bagus juga. Apa? Mentakwilkan itu dengan makna yang cocok dengan ayat yang muhkam. Ketika ada lafaz tangan Allah, ini diartikan dengan tafsir mereka kekuatan Allah, pandangan Allah, perhatian Allah berada di atas tangan-tangan mereka yang baiat. Ketika ditakwilkan kata tangan adalah rahmatkah, pandangan Allahkah, lebih cocok kepada yang muhkam tadi, yaitu Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Karena pandangan itu bukan anggota tubuh. Ri'ayatu, pengawasan Allah, penjagaan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini sebagian ahlus sunnah mutaakhirin, orang-orang yang tadudi dari ulama ahlus sunnah. Mereka memilih takwil agar lebih memudahkan pada orang awam. Ini muhafin kan bingung nih ulun mengupas nih. Karena ini memang pembahasan tauhid. Pembahasan tafsir. Intinya ulun ringkas ayat atau hadits 18 dalam kitab Nurul Iman kita ini. Nabi memadahi ada di luar sana manusia yang ketujuh muotak-atik lafaz-lafaz Al-Quran yang masih samar maknanya. Kalau ada orang-orang kayak itu jar Nabi, jangan umpati. Ada pengajian yang dibahas Allah berisi tangan, Allah berada di langit, Allah berisi wajah, jangan hadir biar. Itu ujung-ujungnya anti maulid, anti burdah kan. Mereka meyakini Allah di langit. Sedangkan kita tahu ayat yang muhkam, nang kada baguyang lagi, jelas maknanya, laisa kamitslihi syai'un. Kada ada apapun yang menyamai Allah.
Kalau kita padakan Allah bertempat di langit, sama menyamakan kayak planet-planet. Yaitu memiliki ruang, tempat, dan dimensi di atas arahnya. Sedangkan atas, bawah, kiri, kanan, selatan, timur, utara, barat, arah-arah itu seberataan hakikatnya ciptaan Allah. Dan Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Kada membutuhkan, kada bahajat lawan ciptaan Allah sorang. Kita katakan Allah bertempat di atas langit, artinya Allah masih bahajat kepada ruangan, dimensi, yaitu langit. Itu ciptaan Allah sorang. Kalau kita katakan Allah berada di langit, sama menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya yang ada di langit, planet, bintang, dan yang lain. Sedangkan ayat nang muhkam, nang jelas, la yaqbalu at-ta'wil, kadang mungkin diartikan dengan makna lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah apapun jua dari alam semesta ini, baik di langit, di darat, di bumi, dan dimanapun. Kalau dipadakan Allah bisi tangan, kita menyamakan Allah dengan makhluk, bertentangan dengan nang muhkam, laisa kamitslihi tadi. Ulun ulangi, ulama ahlu sunnah wal jamaah kita aswaja menyikapi ayat mutasyabih tadi seperti lafaz tangan, wajah, dan yang lain terbagi dua, dan keduanya benar. Sebagian mereka adalah tafwid, dan ini ulama salaf, generasi awal dari ulama tabi'in dan yang lain. Mereka tafwid. Ayat mutasyabih, tangannya Allah, mereka kadang mengartikan itu tangan gaya manusia. Mereka kadang mengartikan itu tangan. Dan kadang juga mentafsirkan. Tapi tafwid, menyerahkan Allah yang lebih tahu artinya. Intinya Allah laisa kamitslihi. Ini tafwid namanya. Berserah kepada Allah seorang yang lebih paham. Tanpa mau otak-atik. Tertanam di kepala, kadada apapun juga dari makhluk yang menyamai Allah Ta'ala. Ini tafwid. Ada lagi ahlu sunnah yang lain, takwil, mengartikan dengan makna lain agar cocok dengan yang muhkam laisa kamitslihi. Sehingga ketika membaca lafaz Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, yang secara kata diartikan tangannya Allah, mereka tafsirkan, mereka takwilkan bahwasanya yad atau tangan di sini adalah penjagaan Allah, pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah berada di atas mereka-mereka yang berbaiat kepada Nabi. Ketika itu ditafsirkan, ditakwilkan dengan pemeliharaan, kada bertentangan dengan laisa kamitslihi lagi. Nah, ini ulama ahlu sunnah nang mutaakhirin, nang datangnya di belakang dari nang salaf tadi, agar memudahkan orang awam menyerap. Karena kalau ditafwid, orang awam masih penasaran. Tapi Allah seorang melafadzkan dengan kata tangan. Kayak apa nih, kayak apa? Lalu ujung-ujungnya pian termasuk orang yang mau otak-atik tadi. Yang ujar Nabi, fahdharuhum, hindari kalau ada orang-orang itu. Jangan umpat berkumpul lawan kelompoknya. Paham lah pindah? Al-Quran isinya ujar Allah seorang dalam Ali Imran ayat 7, ada mutasyabih, ada muhkam. Ada lafaz yang samar, ada yang jelas, kada perlu ditakwil-takwil. Apabila ada sekelompok manusia akhir zaman ketujuh mengotak-atik yang samar, bahkan ada kesan-kesan menyamakan Allah dengan makhluk, inilah maksud hadis 18, fahdharuhum, jangan ikam beparak mereka, hindari, hati-hati dari mereka, jar Nabi. Itu ringkasnya. Apabila ada orang mengotak-atik lafaz-lafaz Al-Quran, kemudian kesan penyampaiannya menyamakan Allah dengan makhluk, hindari. Itulah inti hadis 18. Jangan umpat hadir dalam pembahasan mereka. Karena apa? Bahaya untuk akidah kita. Nah, paham dulu? Jelas? Bakukus membahas ini. Karena ini pembahasan tauhid, bukan pembahasan ringan. Perlu pian belajar sifat 20 dulu sebenarnya. Karena kalau sudah belajar dan tahqiq sifat 20, yang kayak ini
renyah, paham pian langsung. Kenapa? Karena salah satu sifat wujub wajib Allah qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri, ay la yahtaju ila syai'in min makhluqatihi. Allah kada bahajat, kada butuh dengan makhluk ciptaannya sendiri. Kalau dipadakan Allah di langit, langsung kesimpulannya bertentangan sifat qiyamuhu binafsih. Seakan Allah bahajat lawan ruangan, dimensi yaitu langit. Kemudian salah satu sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadithi. Kalau pian belajar ngintu sudah membaca ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Pian nang belajar sifat 20, salah satunya adalah mukhalafatuhu lil hawadithi. Allah bertolak belakang dengan hadis, yaitu makhluk-makhluk ciptaannya seorang. Langsung pian paham, berarti itu lain tangan nang kayak kita. Lalu kayak apa mengartikan? Terbagi dua ahlu sunnah. Ada nang menyerahkan Allah a'lam, lebih tahu artinya. Ada nang mentakwil dengan makna lain agar cocok dengan yang muhkam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah itu ringkasnya. Dosa panjang gila buku khusus nama panjangan bahas ini. Karena judul ini berkaitan dengan sifat 20 dan gambaran-gambarannya. Sifat 20 dan bagaimana contoh-contohnya supaya naham. Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu, yakni Al-Qur'an, fa ulaikal ladina samallahu fa'dharuhum. Apabila kalian, ujar Nabi, melihat ada orang-orang yang ikut membahas, mengotak-atik, mengangkat topik pembicaraan ma tasyabaha minhu, tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an yang samar, fa ulaikal ladzina samallah, merekalah yang Allah maksud dalam surah Ali Imran ayat 7, yaitu kelompok yang mencoba memahami seorang makna-makna Al-Qur'an, ayat-ayat yang mutasyabih. Fahdharuhum, kalau tetamu nang kayak itu, hati-hati dari mereka. Kayak apa pian bisa tetamu nang kayak itu? Adalah pengajian-pengajian nang menyamakan Allah dengan makhluk. Apabila Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran dengan lafaz tangan, berarti itu adalah tangannya Allah. Allah dalam surat Toha, ujar buahnya nih, mengatakan Ar-Rahman ala arsyis tawa. Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Ini adalah arsy, gambarannya Allah bersemayam di atasnya. Berarti Allah berada di atas arsy. Allah ada di langit karena arsy itu letaknya di langit. Ini tidak bisa lagi diganggu-gugat. Ini akidah kita Islam yang sunnah, yang benar. Yang lain masuk neraka. Wah. Ujung-ujungnya kan kayak itu kesan penyampaian buahnya nih. Seakan neraka itu kita penghuninya berataan nih. Buahnya aja nak masuk surga. Allah di langit. Ada pian mendengar pengajian Allah di langit, langsung dia pian ingat hadis 18. Ujar Nabi, fahdharuhum, hindari orang-orang kayak itu. Kenapa? Membahas ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang samar diartikan mereka seakan muhkam, pasti Allah di langit. Padahal kata istawa itu dalam surah Toha itu banyak tafsir mengatakan maknanya banyak, bukan cuma bersemayam. Ar-Rahman ala arsyis tawa, yang maha penyayang atau pengasih adalah Allah. Istawa, bersemayam di atas arsy-Nya. Ada makna lain dari istawa. Apa? Istaula. Allah menguasai akan arsy-Nya, lebih cocok dengan laisa kamitslihi tadi. Kenapa diartikan bersemayam? Ketika itu ada makna lain dalam bahasa Arab. Itu diutak-atik. Ada lagi pembahasan mereka. Apa? Ada satu hadis yang sahih. Ketika Nabi bertemu satu budak perempuan di depan Ka'bah ketika itu di Mekah. Nabi berkata, siapa aku? Karena orangnya bisu. Yang ditanya Nabi, sang budak menjawab dengan isyarat menunjuk ke atas. Itu tanda bahwa Allah ada di langit dan Nabi pun diam. Ujar bebuhannya.
Padahal ulama mengatakan, kenapa budak ini ditakuni Nabi, siapa aku, bertanya di mana Tuhan, atau siapa Tuhanmu. Kenapa ingin menjawab ke atas? Karena saat itu ujar ulama ahlu sunnah, masih ada patung-patung dari berhala sekitaran Ka'bah. Artinya aku kada bertuhankan dengan nang di sekitaran ini patung, tapi nang menurunkan wahyu dari langit. Itu makna isyarat menunjuk ke langitnya. Masih banyak makna lain nang cocok dengan muhkam laisa kamitslihi syai'. Bukannya isyarat ke langit, tanda bahwa Allah berada di langit. Sekarang pintar-pintar, Bang, bumi itu bulat. Bumi bulat ke datar kah? Bulat. Bagaimana membuktikan bumi bulat? Secara sains, pengetahuan. Berdiri pian di pinggir pantai. Lihat nih ke ujung kapal dan menuju arah daripada ujung. Lawas-kelawasan hilang, tenggelam kapal itu. Itu artinya ada permukaan yang cembung. Dan banyak bukti bumi bulat lagi yang lain apa selain itu? Secara ilmu pengetahuan, gerhana ada bayangan di situ. Bayangannya kotak segitiga ke datar kah? Bumi bulat. Nah, kalau bumi itu bulat, sekarang dipadangin langit saat ini di sana. Berarti Allah di situ. Anggap akidah buahnya nih. Sekarang di bagian bawah bumi bulat yang ini, Bang. Tuhan mereka di mana? Lalu banyak Allah. Artinya jangan ditakwil dengan tempat dan arah ayat-ayat nang mutasyabih itu. Ambil nang muhkam, nang jelas. Laisa kamitslihi syai'. Adapun yang samar-samar antar dua, serahkan Allah lebih tahu artinya, atau takwil ulama ahlu sunnah dengan makna yang cocok dengan laisa kamitslihi tadi. Nah, paham lah pian sampai situ. Ulun ulangi, intinya dari hadis 18, kalau pian mendengar atau melihat di handphone, menyimak video, mendengar ceramah, nang kesan-kesan isinya menyamakan Allah dengan makhluk, Allah di langit lah dan sebagainya, ujar Nabi hadis 18 di ujung, fahdharuhum, hati-hati dengan kelompok itu. Dan ada di akhir zaman gitu. Kekanakan halusnya yang sekolah di sekolah buahnya sudah didoktrin. Di mana Allah? Langit, ya kanakan. Bahaya. Mulai halus didoktrin kanakan tadi, dibodohi dari halus. Ditangani bumi bulat kah datar? Datar. Wah, kacau. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu. Allah jauhkan dari pemikiran, akidah, ideologi yang jauh daripada dicontohkan ulama-ulama terdahulu dari ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qatri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir as-sur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sabil masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.